Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Oke, melanjutkan kegiatan pembelajaran kita. Ini pertemuan kita yang ke-6, yaitu maaf salah tulis. Hari ini kita akan mempelajari tentang bentuk khusus barisan atau deret geometri dan deret geometri tak hingga. Oke, silakan dibuka buku pendampingnya pada halaman 11. Nah, bentuk khusus dari barisan atau deret geometri yang pertama, nanti ketika ada 3 bilangan dia membentuk barisan atau deret geometri, maka misalnya deret tersebut adalah A, B, dan C, maka terdapat hubungan bahwa suku kedua dibagi suku pertama itu sama dengan suku ketiga dibagi suku kedua, atau B per A sama dengan C per B. Atau bisa juga dengan kuadrat dari suku kedua sama dengan hasil kali dari suku tepinya, atau B kuadrat sama dengan AC. Lalu jika menggunakan pemisalan suku ganjil untuk yang pertama 3 suku, nah itu nanti suku pertama bisa dimisalkan dengan A per R, suku kedua adalah A, suku ketiga adalah AR. Lalu ketika 5 suku itu adalah A per R kuadrat, A per R, A, AR, dan AR kuadrat. Nah, itu saja yang akan kita pelajari untuk bentuk khusus dari barisan atau deret geometri. Sebagai contoh, itu di soal kalian nomor 1A ya, ada K plus 1, 3K, dan 5K plus 2. Tentukan K agar membentuk barisan geometri. Nah, kalau seperti ini sudah ada sukunya, berarti kita menggunakan yang pemisalan 3 bilangan atau banyak suku ganjil. Oke, kita menggunakan 3 bilangan. Ingat bahwa suku kedua dikuadratkan sama dengan hasil kali suku tepi, atau B kuadrat sama dengan A kali C. Oke, tahu ya B kuadrat, B-nya yang mana? Nah, B kuadrat sama dengan AC, berarti 3K kuadrat sama dengan K plus 1 kali 5K plus 2. Oke, 3K kuadrat yaitu 9K kuadrat, lalu ini dikalikan gini ya, K kali 5K, K kali 2, dan seterusnya 1 kali 5, 1 kali 2 diperoleh seperti ini. Nah, setelah seperti ini tinggal kita gabungkan suku yang sejenis dan kita sederhanakan. Nah, ini 2K dan 5K jadi 7K ya. Oke, sekarang kita gabungkan, saya bawa ke ruas kiri. Ada 9K kuadrat min 5K kuadrat berarti berapa? Ya, 4K kuadrat min 7K min 2. Setelah ini kita faktorkan. Nah, ternyata ketemu yang pertama K-nya 1/4 dan yang kedua K-nya adalah 2. Nah, jadi K-nya tadi nilainya bisa min 1/4, bisa juga 2. Bisa dipahami ya? Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2 atau contoh nomor 2. Ini ada di soal UK 8 nomor 2 juga. Jadi 3 bilangan membentuk deret geometri yang jumlahnya 26 dan hasil kalinya 216. Tentukan 3 bilangan tersebut. Lah, kalau belum ada deretnya atau barisannya, berarti kita pakai pemisalan yang 3 suku, atau maaf, barisan yang ganjil. Jadi suku pertama kita misalkan A per R, suku kedua adalah A, suku ketiga adalah AR. Oke, dijumlahkan 26 dikalikan 216. Berarti yang pertama kita olah dari penjumlahan dulu. Ya, berarti A per R plus A plus AR sama dengan 26 dan hasil kali A per R kali A kali AR sama dengan 216. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke, setelah itu R-nya sama-sama pembagian dan perkalian bisa kita sederhanakan. Berarti tinggal apa? Oh, tinggal A pangkat 3 sama dengan 216. Oke, kita olah yang perkalian dulu. Kenapa? Karena yang paling mudah dikerjakan atau ada solusinya. Oke, berarti A sama dengan akar pangkat 3 dari 216. Nah, berapa pangkat 3 yang hasilnya 216? Itu adalah 6. Ya, tidak perlu saya jelaskan lagi dapat dari mana. Setelah A-nya diperoleh 6, kita olah dari yang penjumlahan. A per R plus A plus AR sama dengan 26. Kita tadi sudah peroleh A-nya 6, A-nya kita ganti 6 ya. Nah, lalu di sini ada pecahan, berarti kita samakan penyebutnya, sama-sama kita per R-kan ya. Oke, berarti dikali 6-nya kali R, 6R-nya kali R, berarti 6R kuadrat. Nah, setelah ini
disederhanakan jadi ini. Oke, R-nya saya pindah ruaskan, berarti jadi 26R. Saya sederhanakan. Oke. 6R min 26R berapa? Nah, 6R kuadrat min 20R plus 6. Ketemu persamaan kuadrat lagi, berarti kita faktorkan. Lah, karena bisa dibagi 2, kita sederhanakan dulu. Nah, setelah sederhana baru kita faktorkan. Oke, yang kiri ketemu R-nya sepertiga, ya, 3R sama dengan 1, R-nya sepertiga, lalu yang kedua adalah R-nya sama dengan 3. Oke, jadi R-nya bisa sepertiga, bisa juga 3. Oke, kalau pertanyaannya 3 bilangan membentuk, tentukan 3 bilangan tersebut ya. Oh ya, ini maaf kurang 3 bilangan tersebut. Tadi suku pertamanya kan 6, ya, berarti 6. Suku kedua berarti 6 kali, bisa 6 kali 3 berapa? 18. Itu suku keduanya. Berarti yang suku pertama 6, suku kedua kalau R-nya 3 ya, 6 kali 3 berarti 18, kali 3 lagi berapa? 4 masih 2, berarti 54 ya, suku ketiganya 54. Nah, itu kalau R-nya 3. Kalau R-nya sepertiga, berarti 6 kali sepertiga. Berarti 2. Berarti 6, lalu 2 kali sepertiga lagi. 2/3. Nah, ini maaf ini kurang ya jawabannya. Kalau yang ditanyakan adalah tentukan 3 bilangan tersebut, berarti tidak cuma sampai R aja, tapi ada 3 sukunya. Ya, lanjut untuk deret geometri tak hingga. Tak hingga, ya. Apa itu deret geometri tak hingga? Jadi deret geometri tak hingga adalah deret geometri yang mempunyai suku-suku yang tak hingga banyaknya. Berarti yang tak hingga apanya? Sukunya. Sukunya tak terhingga banyaknya. Oke, sebagai contoh, saya punya 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah titik-titik dan seterusnya. Nah, di sini tidak ada akhirannya ya. Berarti ini tak terhingga. Lalu yang kedua, 1 ditambah setengah tambah 1/4 tambah 1/8 tambah titik-titik. Oke, saya tanya, yang A rasionya berapa? Oke, 2. Yang B rasionya setengah. Oke, deret geometri tak hingga. Apakah semua deret itu bisa dicari sampai jumlah tak hingganya? Tidak bisa. Jadi deret geometri tak hingga itu mempunyai jumlah tertentu konvergen jika rasio deret tersebut terletak pada interval min 1 kurang dari R kurang dari 1. Jadi kalau 2 bisa nggak dicari jumlah tak hingganya? Tidak bisa. Kalau min 2 tidak bisa juga. Kalau min setengah bisa. Setengah bisa. 1/4 bisa. Atau bisa juga nanti nilai mutlak R-nya kurang dari 1. Syaratnya ini ya. Jadi oke. Nah, rumus dari jumlah deret geometri tak hingga ini cukup simpel. Jadi simbol S tak hingga sama dengan suku pertama dibagi 1 dikurangi rasio. Udah, seperti itu aja. Sebagai contoh, hitunglah jumlah dari deret geometri tak hingga berikut ini. 1 tambah setengah tambah 1/4 tambah 1/8. Dari soal diketahui bahwa A-nya 1, rasionya adalah setengah dibagi 1. Itu setengah ya. Nah, dia berada pada interval ini, ya. Berada pada interval ini. Jadi, bisa nggak dicari jumlah sampai tak hingganya? Bisa, ya. Kalau bisa, kita lanjutkan. Lalu yang ditanya S tak hingganya. Berarti S tak hingga sama dengan, masih ingat tadi rumusnya apa? A per 1 min R. Kita masukkan A-nya adalah 1, lalu dibagi 1 dikurangi setengah. Ya, sama dengan 1 dibagi setengah. 1 dibagi setengah sama dengan 1 kali 2/1 ya. Berarti sama dengan 2. Oke, jadi jumlah sampai tak hingganya 1 ditambah berapa tadi? Setengah, tambah 1/4 dan seterusnya, itu sampai tak hingga banyaknya itu 2. Bisa dipahami? Oke, kalau sudah silahkan kalian bisa mencoba latihannya. Ada UK 8 halaman 11 itu 1B dan halaman 12 UK 9 ini ada 3 nomor. Oke, kalau ada pertanyaan bisa diajukan lewat WA. Saya akhiri kegiatan pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.